application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan terakhir dari robot trading abal-abal money game Ponzi DNA Pro. Ya. Aduh, saya masih ingat banget gitu ya. Pertama kali saya mereview DNA Pro ini, wah banyak bebek-bebek culas DNA Pro yang komen di video saya. Kami sedang mengirimkan somasi, tenang kawan-kawan. Ini Chandra Teja, kami somasi. Saya tunggu-tunggu somasinya nggak datang-datang. Begitu juga dengan robot-robot trading lainnya. Begitu juga dengan money game Ponzi lainnya. Selalu ancamannya begitu, ya. Dulu saya bahas panjang lebar mengenai tidak ada izin, ya. Cara dia membagi komisi kepada bebek-bebek dungu yang dibawa, itu jelas money game Ponzi. Tapi orang-orang saya kasih tahu pada nggak percaya gitu ya, karena dininabobokan oleh si bebek-bebek culas DNA Pro. Jadi orang yang seperti saya yang ngasih tahu benar malah nggak didengar, dibilang sirik lah, tukang nyinyir lah. Akhirnya mereka gigit jari semuanya. Oke? Ya, walaupun demikian, saya turut prihatin lah ya. Karena nggak enak juga orang yang ditipu gitu ya. Sama ya bebek culas gitu. Oke, kita lihat ini perkembangan terakhirnya ya. Beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ya. Beberapa media massa memberitakan mengenai secercah harapan bagi para korban robot trading DNA Pro. Kita lihat dulu ini di Tribun News ya. Di sini judul beritanya, ribuan korban robot trading DNA Pro akhirnya kini mendapatkan keadilan. Wih, ya. Ntar kita lihat ini, apa yang dimaksud dengan keadilannya, bagaimana untuk mendapatkan keadilannya itu. Nah ini kan menarik ya. Kalau dulu kan mereka tidak diperlakukan secara adil gitu ya. Nah sekarang katanya akan diperlakukan atau mendapatkan keadilan. Ya udahlah, terus terang aja deh ya. Ntar Anda lihat sampai habis nih ya. Bagaimana mendapatkan uangnya kembali. Nah, tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Berapa persen yang akan dikembalikan? Nah ini yang menarik, oke? Maka dari itu simak videonya sampai habis, jangan di skip, oke? Supaya Anda mendapatkan pengertian yang komprehensif. Kemudian Jawa Post kira-kira sama di sini. Judul beritanya, bentuk asosiasi ribuan korban investasi bodong DNA Pro berharap aset segera dikembalikan dalam waktu dekat. Nah, jadi nanti kita lihat juga ya dari satu media lagi. Mereka membentuk sebuah asosiasi dan asosiasi itu katanya sudah terdaftar ya di Menkumham, sehingga hanya melalui asosiasi ini saja uangnya itu bisa dikembalikan. Nanti kita lihat mekanismenya. Jadi kalau Anda atau teman Anda atau saudara Anda atau siapapun yang Anda sudah nasihati seperti saya nasihati dulu, tapi Anda dibilang tidak positive thinking, tukang nyinyir gitu ya. Nah, kasih tahu dah nih ya. Anda share video saya ini bagaimana untuk mendapatkan uangnya kembali. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kita lihat juga liputan 6 ya, sama 2 hari yang lalu. Di sini judulnya babak baru skandal investasi bodong DNA Pro. Ribuan korban kini dapat keadilan. Nah, mari kita lihat keadilannya seperti apa, gitu ya. Di sini
Katanya ribuan korban DNA Pro, bukan ribuan lah, puluhan ribu gitu harusnya ya. Kini dapat bernapas lega karena putusan Pengadilan Negeri Bandung memerintahkan pengembalian aset dan uang tunai hasil sitaan dari tindak pidana robot trading ini kepada para korban. Nah, menariknya di sini ya, kalau dari keputusannya, saya kan mengamati dari lama gitu ya, dan saya tahulah prosedurnya. Di sini keputusan baru Pengadilan Negeri Bandung. Mudah-mudahan tidak dibanding gitu ya oleh para bebek culas yang sudah ditahan ya. Sepertinya kalaupun dibanding kalah lah ya. Nah, tapi ada chance loh dibanding, sehingga harus menunggu lebih lama. Tapi mudah-mudahan tidak. Nah, di sini katanya dalam putusan dengan nomor 732/PID.SUS /2022, artinya ini keputusan dari tahun lalu ya. Iya, 2022 PN.BDG. Nah, artinya kalau saya lihat begini ya gitu ya, sepertinya tidak dibanding nih ya. Tapi lanjut dulu nih ya, karena ini putusan sudah dari tahun 2022. Bahkan putusan 2 tahun lalu loh. Oke deh, kita lihat lagi nih ya, ini menarik nih ya. Mengungkapkan bahwa aset yang telah diamankan oleh pihak berwenang akan segera dikembalikan kepada para korban. Oke deh, artinya ini keputusan Pengadilan Negeri Bandung waktu itu ya tidak dibanding ya oleh para bebek culas yang dihukum. Nah, pengembalian dana tersebut yang melibatkan aset-aset para korban ini katanya, nah ini menarik nih, ini dia baru berita ya, akan dilakukan setelah melalui proses pelelangan yang transparan ya. Kan ada mungkin sebidang tanah, mobil mewah dan lain-lain gitu ya. Nah, Anda yang menjadi korban DNA Pro, meskipun keputusannya bagus seperti ini, tidak serta-merta langsung besok dapat uangnya. Yang disita itu harus dilelang dulu, ya. Nah, oke ya. Nah, setelah hasilnya dilelang secara transparan, ya, barulah hasilnya dikembalikan secara proporsional melalui asosiasi. Maksudnya apa secara proporsional? Misalnya, total orang yang mengadu kerugian 400 miliar misalnya. Yang disita cuma 200 miliar. Ini contoh ya. Artinya kan cuma 50%. Dari 200 miliar yang dilelang cuma berhasil 200 miliar juga deh. Kalau saya ambil contoh yang dilelang cuma laku 100 miliar, kasihan ya. Kita bilang lakunya 200 miliar juga deh. Artinya kan cuma 50%. 50%. Nah, kemudian para korban itu kan yang rugi kan beda-beda. Ada yang rugi cuma 50 juta, ada yang rugi 100 juta, ada yang rugi 500 juta, ada yang rugi 1 miliar gitu ya. Maka yang dimaksud dengan dikembalikan secara proporsional tergantung dari besar kecilnya kerugian dia. Ya nggak mungkin dong orang yang kerugian cuma 50 juta, kan saya kecil 50 juta, udahlah dikasih full. Enggak. Nah, yang besar tentu akan mendapatkan proporsi yang lebih besar ketimbang yang kecil, begitu ya. Itulah yang namanya proporsional, ya. Nah, itulah kata Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsi saat membacakan putusan tersebut, katanya, ya. Nah, oleh karena itu, menindaklanjuti keputusan tersebut, para korban yang sebelumnya melakukan upaya hukum secara terpisah, ya, dulu kan ada paguyuban A, paguyuban B, paguyuban C gitu ya. Sekarang telah bersatu dan membentuk asosiasi. Ya, ini memang keharusan ya untuk membentuk asosiasi ya. Kalau tidak, ya aduh, tidak bisa ya. Oke.
Jadi mereka harus membentuk asosiasi dan asosiasinya sudah terbentuk, namanya Asosiasi Perlindungan Investor DNA Pro. API DNA Pro, singkatan Asosiasi Perlindungan Investor DNA Pro. Dan asosiasi ini telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, dengan nomor AHU garis gitu ya, 0007971.AH.01.07 tahun 2023. Jadi baru di tahun 2023 ini asosiasi itu terdaftar di Kemenkumham. Oke? Nah, oleh karena itu dikatakan di sini jumlah anggota asosiasi ya lebih dari 1.600 orang yang terdiri dari sejumlah paguyuban, nanti saya sebutkan ya. Dengan lebih dari 3.500 akun terdampak ya, karena ada orangnya satu tapi punya 2 akun, punya 3 akun. Jadi total akun yang terdampak 3.500. Nah, dikatakan di sini asosiasi ini merupakan gabungan dari beberapa paguyuban korban investasi bodong DNA Pro yang mencakup beberapa daerah di Indonesia. Nah, apa saja yang tergabung? Paguyuban Nangisi Pak Jokowi. Wih, pakai nama Pak Jokowi ini. Paguyuban Korban Bersatu. Kemudian Paguyuban Garda. Lalu Paguyuban DNA Pro Tangerang. Lalu ada lagi Korban DNA Jakarta. Wah, banyak juga nih Paguyuban Korban Banjar Bersatu, Paguyuban Geram, Paguyuban Demi Perjuangan, Paguyuban Bersatu, Paguyuban Bersatu Mendapat Keadilan, Paguyuban di bawah firma hukum RND. Wah, banyak nih paguyubannya ya. Jadi paguyuban ini bersatu membentuk asosiasi dan asosiasinya sudah terdaftar ya di Kemenkumham tadi. Nah, ketua asosiasinya dari Pelindungan Investor DNA, ketua API DNA Pro ini, Agus EH, menyebut bahwa nilai kerugian dalam skandal investasi bodong mencapai 430 miliar hingga saat ini. Korbannya pun tersebar dari Sabang hingga Merauke katanya. Dia minta doa dan dukungan dari para korban agar proses pengembalian aset dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Ya, karena kan ada proses pelelangan dan segala macam ya. Kemudian, nah ini yang menarik. Nah ini bagi Anda yang waktu itu terlambat, skeptis, tidak mau lapor, males udahlah. Nah ini kesempatan nih. Menurut Agus yang ketua Asosiasi Perlindungan Investor DNA, dia masih mengajak para korban yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri kepada pihak asosiasi melalui email ini nih ya. Di sini Anda lihat nih ya, apidnapro@gmail.com atau menghubungi nomor telepon atau Anda WhatsApp lah ya. 0813-2074-6881 paling lambat sebelum tanggal 17 Oktober. Jadi Anda sejak Anda nonton video ini ditayangkan pada 6 Oktober ya. Ya kira-kira masih ada waktu 11 hari ya. Ya lumayan kalau Anda dulu nggak sempat bikin laporan atau tidak ikut paguyuban manapun, ya silakan gabung ya. Bagus dong. Ya, makanya dia sangat berharap korban yang belum terdaftar segera menghubungi asosiasi ini agar hak mereka dapat bersama-sama diupayakan untuk dikembalikan ya. Oke deh. Nah, sini kita sudah pernah tahu lah ada 10 terdakwa DNA Pro yang telah divonis dengan hukuman penjara antara 2 sampai 4 tahun. Mereka dikenakan pasal-pasal yang terkait dengan perdagangan dan pencucian uang. Siapa saja? Daniel AB, yaitu Direktur Utama PT DNA Pro Academy, dan Dedi Tumaidi, Exchanger Team Founder Ruduts, juga menerima hukuman penjara selama 4 tahun. Dan masih banyak lagi lah ya. Siapa itu? Koko Stephen, tapi ada juga yang tidak terciduk ya. Daniel C dan Cici Fei ya kalau nggak salah ya. Tapi sudahlah. Oke. Jadi itu saja. Masih ada kesempatan ya. Sejak tanggal 6 Oktober ini
Ya, sampai 17 Oktober Anda masih bisa mendaftar di email dan WA tadi. Demikian saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.